bagi seluruh aktivitas kehidupan organisme. Organisme yang melakukan respirasi bukan cuma manusia, tetapi juga ikan dan juga serangga. Maka dari itu, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui jumlah oksigen yang digunakan dalam pernafasan ikan dan juga jangkrik menggunakan metode makrowinkler, mikrowinkler, dan respirometer. Pertama, disiapkan 2 toples kaca bersih dengan volume yang sama, kemudian diisi dengan air dari sumber yang sama hingga penuh. Kedua, ikan yang akan diukur konsumsi oksigennya ditimbang terlebih dahulu. Ketiga, ikan yang telah ditimbang beratnya dimasukkan ke dalam salah satu toples, kemudian kedua toples ditutup rapat. Dipastikan tidak ada gelembung udara di dalam kedua toples, kemudian dibiarkan hingga 1 jam. Pertama, botol winkler disiapkan dan dibersihkan. Kedua, sampel air dalam wadah tanpa ikan diambil dengan cara memasukkan seluruh botol winkler ke dalam wadah dan diusahakan supaya tidak ada gelembung udara yang masuk. Ketiga, botol winkler ditutup dalam air, kemudian dibolak-balikkan sambil diamati ada tidaknya gelembung udara. Keempat, kandungan oksigen di dalam botol winkler diukur dengan metode winkler atau T1. Kelima, sampel air dari dalam wadah yang berisi ikan diambil dengan cara yang sama, kemudian diukur kandungan oksigennya atau T2. Keenam, penggunaan oksigen oleh ikan dihitung dengan rumus penggunaan oksigen. Botol winkler dibuka dan ditambahkan 1 ml mangan sulfat secara hati-hati supaya tidak timbul gelembung udara. Kemudian ditambahkan 1 ml alkali iodida dengan cara yang sama. Botol ditutup kembali dan dibolak-balik selama 5 menit. Selanjutnya, dibiarkan selama 10 menit supaya terjadi pengikatan oksigen terlarut yang ditandai adanya endapan di dasar botol. Kemudian ditambahkan 1 ml asam sulfat pekat. Botol ditutup dan dibolak-balik hingga endapan terlarut berwarna kuning kecoklatan. Larutan dari botol winkler dituang ke dalam 2 Erlenmeyer masing-masing sebanyak 150 ml. Kemudian, masing-masing Erlenmeyer ditambahkan 5 tetes amilum 1%. Larutan di dalam Erlenmeyer dititrasi dengan natrium tiosulfat hingga berwarna bening. Volume total penggunaan larutan natrium tiosulfat dijumlah dan dihitung rata-ratanya. Kadar oksigen pada T1 dihitung dengan persamaan DO sama dengan A kali N kali 8000 per volume botol. Langkah pertama dilakukan pengambilan sampel air, kemudian sampel air tersebut dimasukkan ke dalam siring 10 ml dan mengambil 0,2 ml MnSO4. Kemudian dimasukkan ke dalam siring 1 ml dan dimasukkan kembali ke siring 10 ml. Selanjutnya diambil sebanyak 0,2 ml alkali iodida dengan cara yang sama, kemudian dibiarkan sejenak agar reagen dapat mengikat oksigen dengan sempurna. Selanjutnya dimasukkan kembali kepada siring 10 ml dan dibiarkan dengan menggunakan timer selama 10 menit. Selanjutnya ditambahkan 0,2 ml H2SO4 pekat dengan cara yang sama dengan perlakuan selanjutnya, yakni dibiarkan hingga seluruh endapan telah hilang. Kemudian dihomogenkan. Selanjutnya tuangkan larutan tersebut ke dalam Erlenmeyer 50 ml dengan hati-hati. Setelah langkah-langkah tersebut, kemudian diambil 1 tetes amilum, dipersiapkan dalam pipet tetes dan dimasukkan ke dalam larutan Erlenmeyer yang sebelumnya sudah disiapkan. Kemudian dilakukan titrasi larutan dengan Na2S2O3 menggunakan siring 1 ml dengan hati-hati hingga warna larutan dalam Erlenmeyer berubah menjadi bening. Pada proses tersebut dapat dicatat berapa mili larutan Na2S2O3 yang digunakan untuk titrasi.
Dilakukan penimbangan sejumlah 5 ekor jangkrik atau Gryllus sp dengan menggunakan neraca digital dan dicatat beratnya. Kemudian diambil kapas dan diberi larutan KOH 1% secukupnya. Selanjutnya dimasukkan kapas yang telah diberi larutan KOH 1% ke dalam botol respirometer. Setelah itu dimasukkan seluruh jangkrik yang sudah ditimbang ke dalam botol respirometer. Disambungkan antara tabung respirometer dengan pipa skala untuk mencegah masuknya udara. Bagian celah sambungan diolesi dengan vaselin dan ditutup menggunakan aluminium foil. Selanjutnya, diambil eosin dengan menggunakan pipet dan dimasukkan ke dalam pipa skala respirometer hingga skala menunjukkan 0. Diamati pergerakan eosin dan dicatat banyaknya volume udara berdasarkan pergerakan eosin setiap menit hingga 5 menit. Setelah 5 menit, alat yang digunakan dibersihkan dan jangkrik dikeluarkan dari tabung respirometer. Selanjutnya dilakukan perhitungan penggunaan oksigen pada jangkrik dengan rumus penggunaan oksigen sama dengan volume udara dalam mili dibagi dengan jumlah berat organisme dalam gram dikali dengan waktu. Dengan menggunakan metode Makro-Winkler menunjukkan adanya penurunan kadar oksigen dari waktu T1 ke T2, yang dimana pada waktu T1 adalah kadar oksigen sebanyak 10,95 mg per liter, sedangkan pada T2 kadar oksigen menurun menjadi 2,73 mg per liter. Selisih 8,22 mg per liter mencerminkan jumlah oksigen yang dikonsumsi selama periode pengamatan. Dari hasil ini juga didapatkan total oksigen terlarut yang digunakan ikan Carassius auratus selama respirasi adalah sebanyak 0,14 mg per liter per jam gram. Hasil ini juga menunjukkan bahwa ikan Carassius auratus melakukan respirasi dan menggunakan oksigen terlarut dalam air, serta mengindikasikan adanya aktivitas metabolik pada ikan Carassius auratus. Selanjutnya, pada metode Micro-Winkler juga diketahui mengalami penurunan kadar oksigen, di mana pada T1 adalah sebanyak 12,765 mg per liter menjadi 4,255 mg per liter. Dengan penurunan sebesar 8,51 mg per liter juga menunjukkan adanya konsumsi oksigen yang dilakukan oleh ikan selama proses respirasi yang dilakukan. Dari hasil perhitungan juga didapatkan total oksigen terlarut yang digunakan ikan selama proses respirasi adalah sebanyak 0,146 mg per liter per jam gram. Sama seperti pada metode makro, hasil ini menunjukkan adanya aktivitas metabolisme yang berlangsung. Metode Micro-Winkler memungkinkan pengukuran yang lebih hemat reagen dan lebih cocok digunakan untuk volume sampel yang lebih kecil serta mendapatkan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan Makro-Winkler. Hasil uji respirasi jangkrik dilakukan dengan menggunakan alat respirometer yang menunjukkan bahwa volume udara meningkat seiring waktu dari 0,26 mili pada menit ke-1 menjadi 0,85 mili pada menit ke-5. Konsumsi oksigen menurun secara bertahap dari 0,13 mili per gram menit menjadi 0,085 mili per gram menit. Jangkrik menunjukkan aktivitas respirasi yang menyebabkan penurunan kadar oksigen di dalam ruang respirometer. Rata-rata konsumsi oksigen selama 5 menit adalah sebesar 0,1029 mili per gram menit yang mencerminkan laju metabolisme jangkrik selama periode pengamatan.